Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kimia kali ini kita sudah masuk ke bab yang ketiga, yaitu struktur atom dan sistem periodik. Pada bab ini ada 5 bahasan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, partikel penyusun atom, kemudian lambang atom, isotop, isobar, isoton, kemudian konfigurasi elektron, dan yang terakhir adalah tabel periodik. Yang pertama, kita bahas tentang partikel penyusun atom. Nah, atom itu terdiri dari dua, yaitu inti atom dan elektron. Jadi kemarin kita kan sudah membahas tentang unsur, ada unsur nitrogen, ada unsur hidrogen, ada unsur oksigen. Nah, satu itu adalah nama bendanya. Nah, sekarang bendanya, si atom itu disebutnya atom, bendanya itu disebut atom. Jadi gini, misalkan ya, ada suatu hewan namanya ayam. Nah, seekor ayam itu disebutnya kan seekor ayam, ayam per ayam. Nah, ini kita di sini kemarin kita sudah membahas tentang unsur hidrogen, unsur nitrogen itu adalah nama unsurnya. Nah, satu persatu unsur itu disebutnya atom. Nah, sekarang atom itu terdiri dari dua. Yang pertama inti atom, yang kedua elektron. Jadi inti di dalam, jadi atom itu terdiri dari satu buah inti di dalamnya, bijinya di dalam, kemudian dikelilingi oleh kulit atom yang isinya elektron, gitu ya. Nah, inti atom yang di dalam tadi ya, itu masih mengandung dua, yaitu mengandung neutron dan mengandung proton. Kalau kita gambarkan atom dalam bentuk 3 dimensi, bentuknya seperti ini. Jadi atom itu, atom apapun di dalamnya pasti ada yang disebut inti atom, kemudian dikelilingi oleh kulit atom yang isinya adalah elektron. Ini adalah yang mengelilingi inti atom, disebutnya elektron. Nah, inti atom yang di dalam ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut proton, yang bagian biru digambarkan dengan warna biru, dan ada yang disebut neutron yang digambarkan dengan bagian yang kuning. Nah, ini sudah terbayang ya atom itu seperti apa. Nah, kemudian, nah ini masih tentang atom. Kalau tadi digambarkan secara 3 dimensi, sekarang digambarkan dari segi muatannya. Bahwa atom itu terdiri dari di dalamnya yang merah dan hitam ini adalah disebutnya inti atom, yaitu neutron dan proton, dan yang bagian yang luar ini adalah kulitnya yang terdiri dari elektron. Nah, sekarang elektron, neutron, dan proton itu mempunyai muatan. Nah, di sini proton yang di bagian inti atom mempunyai muatan positif. Ini ada tanda plusnya. Proton positif. Kemudian neutron yang masih berada di dalam inti atom ini muatannya netral. Neutron netral, artinya tidak bermuatan atau muatannya netral. Dan kulit atom yang isinya elektron, elektron itu muatannya negatif. Jadi proton bermuatan positif, neutron netral, elektron negatif. Kemudian elektron, neutron, dan proton ini adalah ditemukan oleh para ilmuwan, yaitu yang pertama, elektron ini penemunya adalah Egon Goldstein, ya, beliau yang menemukan, yang pertama kali menemukan apa yang kita sebut sebagai elektron. Sedangkan neutron ditemukan oleh James Chadwick, ya, beliau adalah penemu neutron. Sedangkan proton ditemukan oleh J.J. Thomson, ya, beliau penemu proton. Partikel penyusun atom. Kemudian sekarang kita masuk ke lambang atom, penulisan lambang atom. Nah, suatu atom atau suatu unsur dilambangkan dengan seperti ini. Ini simbolnya. Ya, jadi ada X besar, kemudian di sebelah kirinya ada, di atas ada angka, di bawah ada angka. Di sini disimbolkan dengan A dan disimbolkan dengan Z. Ini adalah, kita bahas satu persatu. Yang dilambangkan dengan X ini disebutnya lambang atom atau lambang unsur X. Misalkan kemarin kita sudah pelajari misalkan atom oksigen lambangnya O. Nah, ini
O itu yang dilambangkan dengan X ini. Kemudian nitrogen lambangnya N. Nah, N itu dilambangkan dengan X ini. Kemudian di samping lambang atom ini ada yang dilambangkan dengan Z bagian bawah, ini disebutnya nomor atom. Ya, yang dilambangkan dengan Z disebutnya nomor atom. Nah, sedangkan yang dilambangkan dengan A disebutnya nomor massa. X lambangnya, Z nomor atom, A nomor massa. Nomor massa di atas, nomor atom di bawah. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini masih yang tadi. X ini adalah lambang unsurnya, A di atas, Z di bawah. A itu nomor massa, Z itu nomor atom. Kita lihat contohnya di sini. C. C itu untuk unsur karbon. Lambangnya C. Di sampingnya ada angka 13 di bagian atas dan ada angka 6 di bagian bawah. Kita uraikan sekarang. Lambang atom unsurnya. Apa lambang unsurnya? C. Nah, ini yang dilambangkan dengan X. Lambang unsur adalah huruf C ini. Kemudian, berapa nomor atomnya? Lihat di sini. Nomor atom adalah yang dilambangkan dengan Z. Z itu angka yang di bawah. Berarti nomor atomnya pada atom C adalah 6. Kemudian sekarang, berapa nomor massanya? Lihat di sini. Nomor massa itu yang dilambangkan dengan A. A itu adalah angka yang di atas. Nah, berarti nomor massa untuk atom C adalah 13. Oke ya? Paham ya? Nah, kemudian kita sudah pelajari di sini penulisan lambang unsur. X adalah lambangnya, A nomor massa, Z nomor atom. Nah, sekarang Z itu bukan hanya menunjukkan nomor atom. Z itu juga menunjukkan jumlah proton dan sekaligus juga menunjukkan jumlah elektron. Jadi, ketika ditanya berapa nomor atomnya, Z. Berapa jumlah protonnya, Z. Berapa jumlah elektronnya, Z. Ya. Sedangkan nomor massa ini menunjukkan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Jadi, angka yang di atas ini merupakan penjumlahan dari proton dan neutron. Sekarang kita kembali lagi ke contoh yang tadi. Kita ini dulu bahwa Z itu selain nomor atom, dia juga menunjukkan jumlah proton dan menunjukkan jumlah elektron. Kemudian nomor massa menunjukkan jumlah proton ditambah neutron. Nah, contohnya mana tadi? Nah, atom C dengan angka di atas 13, angka di bawah 6, kita sudah pelajari tadi. Lambang atomnya C, nomor atomnya 6, angka yang bawah, nomor massanya 13, angka yang di atas. Sekarang kita tambahkan berapa jumlah protonnya. Lihat di sini, jumlah proton itu dilambangkan atau sama dengan Z juga. Artinya angka yang di bawah jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Berarti berapa jumlah proton dari atom karbon? 6. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Berapa jumlah elektronnya? Kita lihat. Jumlah elektron juga sama dilambangkan dengan Z. Berarti dia juga sama dengan jumlah proton, sama dengan nomor atom, yaitu angka yang di bawah. Berarti jumlah elektronnya adalah 6. Kemudian, berapa jumlah neutronnya? Nah, di sini nggak ada jumlah neutron. Neutron bukan Z, neutron bukan A. Neutron itu adalah kuncinya di sini. Bahwa A, angka yang di atas ini merupakan jumlah proton ditambah neutron. Nah, kalau kita ingin tahu neutronnya, maka jumlah protonnya, atau ini A, angka yang di atas, dikurangi jumlah proton. Berapa hasilnya? 7. Dari mana 7? 7 itu berarti neutronnya nomor massa 13 dikurangi jumlah proton, kurangi 6. 13 dikurangi 6, 7. Jadi kalau ditanyakan neutron itu adalah selisih. Selisih antara nomor massa dengan jumlah proton. Selisih angka atas dengan angka bawah. Itu adalah neutronnya. Ya. Kemudian ada unsur-unsur ada atom-atom itu dia yang bermuatan. Ada yang disebut atom atau unsur yang bermuatan positif disebutnya ion, dan ada yang bermuatan negatif. Nah, ada yang disebut ion positif dan ion negatif.
Bagaimana dengan jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektronnya pada ion positif dan ion negatif? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang berpengaruh pada atau yang berubah pada ion positif dan ion negatif hanyalah jumlah elektron. Sekali lagi, yang ion positif dan ion negatif ini hanya merubah jumlah elektron. Ya, yang lainnya tetap sama dengan rumus yang tadi. Yang berubah hanya elektron. Di mana berubahnya? Ini kita tahu kita sudah membahas bahwa elektron itu bermuatan negatif. Nah, kalau ada ion yang bermuatan negatif, berarti negatifnya bertambah. Berarti jumlah elektronnya ditambah. Berapa ditambahnya? Sejumlah angka yang ada di sini. Nah, sebaliknya, kalau ionnya itu ion positif, bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif, maka elektronnya berkurang. Berapa berkurangnya? Berkurang sejumlah angka yang di sini. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Ini ada dua ion bermuatan. Yang pertama Sr2+, artinya muatannya positif 2, dan ada Cl-. Cl- artinya ion Cl bermuatan -1. Kalau tidak ada angkanya berarti 1. Ya. Sekarang, bagaimana pengaruhnya terhadap tadi jumlah proton, neutron, dan elektron? Kita bahas satu persatu. Sr dulu. Ya. Lambang atom unsurnya dari Sr berapa? Apa berarti Sr lambang unsurnya. Kemudian nomor atom adalah angka yang di bawah, berarti yaitu 38. Kemudian nomor masanya, angka yang di atas yaitu 88. Jumlah proton, berapa jumlah protonnya? Jumlah proton sama dengan jumlah atau sama dengan nomor atom, berarti jumlah protonnya 38. Berapa jumlah elektronnya? Sekarang kita lihat. Muatannya positif, sedangkan elektron bermuatan negatif, berarti elektronnya berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 2, sejumlah angka yang di sini. Berarti elektron kan seharusnya angkanya ini, angka yang di bawah, Z. Ya. Berarti 38 dikurang 2. Berarti berapa elektronnya? 36. Nah, sedangkan neutronnya, neutron tetap selisih, angka atas dikurangi angka yang bawah, berarti jumlah neutronnya 50. Paham ya? Sekarang agar lebih memahami, kita coba yang bermuatan negatif. Lambang atom unsurnya Cl, nomor atomnya angka yang di bawah 17, nomor masanya angka yang di atas 35, jumlah proton sama dengan nomor atom, berarti 17, jumlah elektronnya karena muatannya -1 dan elektron bermuatan negatif, maka elektronnya bertambah. 17 ditambah 1, maka jumlah elektronnya menjadi 18. Sedangkan jumlah neutronnya selisih angka atas dengan angka bawah. 35 dikurangi 17 itu 18. Ya, paham ya? Ya. Kemudian ada di sini contoh soal yang harus dikerjakan. Ibu contohkan dulu yang pertama yaitu nomor 1. Di sini ada notasinya Na+, berarti muatannya +1. Di atas ada angka 23, di bawah ada angka 11. Kita diminta menentukan berapa protonnya, berapa elektronnya, dan berapa neutronnya. Sekarang kita lihat nomor 1. Na berarti jumlah protonnya, angka yang di bawah yaitu 11. Jumlah elektronnya karena muatannya positif berarti berkurang 1. Berarti jumlah elektronnya 10. Elektronnya harusnya 11 sama dengan proton karena bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif, maka elektronnya berkurang. Berkurangnya sejumlah 1 karena di sini muatannya positif 1. Kemudian berapa jumlah neutronnya? 23 dikurangi 11 yaitu 12. Gitu ya. Untuk nomor 2 dan seterusnya silakan dikerjakan seperti contoh. Kemudian bagian yang kedua ini sama, misalnya dibalik ya. Ada unsur, kemudian sudah diketahui jumlah protonnya, jumlah elektronnya, jumlah neutronnya, kita diminta menentukan
berapa nomor atomnya, berapa nomor masanya, kemudian penulisan notasinya seperti apa. Ya, kita lihat yang pertama, K, nomor atom. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Ya, nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Berarti untuk K, nomor atomnya yaitu 19. Sedangkan nomor massa merupakan penjumlahan antara proton dengan neutron. Ya, nomor massa itu penjumlahan antara neutron dengan proton. Berarti 19 untuk K, 19 ditambah 20, nomor massanya menjadi 39. Maka notasinya, notasi itu penulisan lambang unsurnya ditulis dengan ya K, ya karena nama unsurnya di sini K, kemudian nomor masanya angka yang di atas yaitu 39, nomor atomnya angka yang di bawah 19. Karena di sini jumlah proton dan jumlah elektronnya sama, artinya unsur K ini tidak bermuatan, tidak ada plus, tidak ada minus di bagian atas ini. Kalau misalkan seperti nomor 2 ini, jumlah elektronnya beda dengan jumlah protonnya, berarti Mg ini bermuatan. Tinggal dilihat muatannya positif atau negatif. Lihat jumlah elektronnya, dia berkurang apa bertambah dari proton. Kalau berkurang, berarti muatannya positif. Kalau jumlah elektronnya bertambah, berarti muatannya negatif. Gitu ya, positif dan negatif dituliskan di bagian atas sebelah sini. Nomor 2 dan selanjutnya silakan dikerjakan seperti contoh. Untuk pembahasan tentang partikel penyusun atom dan lambang atom cukup sekian. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.